Saya Siti Aulia Azifa, pemateri pertama. Saya akan membacakan materinya. Yang pertama, pengertian makalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, makalah diartikan dalam dua pengertian, yakni tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan, karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua, manfaat membuat makalah. Manfaat dari membuat makalah sangat dirasakan bagi penulis, pembaca, maupun pembimbing. Bagi penulis, tentunya manfaat yang dirasakan oleh pembuat karya ilmiah semakin kaya wawasan. Secara langsung, otak dilatih untuk berpikir secara fokus, menjadi teliti dan jeli karena setiap penulisan pasti ada yang dikoreksi, tahu mana yang harus diperbaiki atau diubah. Membuat karya tulis ilmiah, penulis dituntut untuk menguasai materi atau subjek penelitian. Maka tak ayal, penulis melakukan riset pencarian sumber yang tepat untuk dijadikan bahan referensi, bisa dari jurnal yang mirip, buku dan artikel kredibel, jadi bertambah ilmu yang dikuasai pada bidang tersebut. Secara tak langsung, penulis dilatih menjadi pribadi yang sabar karena harus melewati serangkaian proses agar karyamu layak untuk ditayangkan. Baik, perkenalkan nama saya Fitri, saya pembaca materi kedua. Bagi pembaca, siapapun yang membaca karya makalahmu akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru dari makalah tersebut. Terkadang pembaca membutuhkan informasi tambahan dengan subjek serupa dan menemukan karyamu yang dijadikan referensi untuk memecahkan suatu masalah atau sebagai perbandingan dengan tulisan orang lain yang mirip dengan penelitian yang ada di dalam makalahmu, menjadikan karyamu sebagai sebuah contoh untuk pembaca menulis karya ilmiahnya. Bagi pembimbing, seorang pembimbing pun memperoleh manfaat dari makalah yang kamu buat. Kenapa demikian? Karena dari setiap karya ilmiah akan tercipta pemahaman baru dari sebuah bidang, memberikan sumbangan pemikiran mengenai perkembangan keilmuan dan pemecahan suatu topik rumusan masalah. Berkat kamu sebagai anak didiknya, dia akan belajar memahami karakter dari setiap anak didik, bagaimana penerima dan memahami bidang yang diteliti dan punya cara khusus untuk membimbing agar tersampaikan dengan jelas, mudah dan tetap memerhatikan pedoman penulisan ilmiah. Para pembimbing juga akan mempelajari dari setiap tulisan anak didiknya, menganalisis di mana letak kesalahan atau kekurangan di dalam makalah yang sedang dikerjakan. Kategori makalah. Berdasarkan dari jenis kajian, makalah tersebut terdapat 3 jenis makalah. Makalah deduktif, yaitu makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Makalah induktif, yaitu makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan, namun tetap relevan dengan pembahasan. Makalah campuran, yaitu makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoritis dan data empiris. Artinya, makalah campuran ini adalah penggabungan antara makalah deduktif dan makalah induktif. Makalah campuran terdiri dari 6 berdasarkan rumusan masalah yang dibahas berupa 1 makalah ilmiah, 2 makalah kerja, 3 makalah kajian, 4 makalah posisi, 5 makalah analisis, 6 makalah tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtini sebagai pemateri. Karakteristik makalah. Sebuah makalah yang baik harus terdapat karakteristik di dalamnya, yaitu merupakan hasil kajian literatur dan laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan pokok suatu bidang ilmu tertentu atau bahasan.
mendistribusikan sebuah pemahaman tentang permasalahan teoritik yang dikaji atau kemampuan seseorang dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip atau teori yang berhubungan dengan studi kasus yang telah menonjolkan kemampuan terhadap pemahaman isi dari berbagai sumber yang digunakan menjadi alat pengukur kemampuan seorang dosen, peneliti, mahasiswa, dan siswa mampu memadupandangkan beberapa informasi menjadi satu karya tulis yang utuh, serta melatih fokus dalam penggunaan tata bahasa, memperhatikan kaidah UEB secara benar dan tepat, etika mengutip dalam penulisan dan menyimpulkan inti dari bahasa. Isi makalah harus mempunyai sistematika dan tidak acak-acakan dengan kaidah penulisan ilmiah yang telah diatur oleh lembaga pendidikan terkait. Ciri-ciri makalah yang baik. Pemilihan atau penetapan masalah yang dikatakan baik dalam penelitian perlu menjadi pertimbangan peneliti. Masalah dapat dikatakan baik jika memiliki: yang pertama, kontribusi; kedua, orisinalitas; ketiga, pernyataan permasalahan; keempat, aspek kelayakan atau feasibility. Syarat-syarat isi makalah. Berikut beberapa kriteria syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan isi makalah. Yang pertama, cermat; yang kedua, tepat waktu; yang ketiga, memadai; keempat, sederhana; dan yang kelima, jelas. Struktur makalah. Struktur makalah yang wajib ada dalam penyusunan makalah. Yang pertama, cover atau sampul makalah. 2. Kata pengantar. 3. Daftar isi. 4. Bab 1 pendahuluan. 5. Bab 2 pembahasan. 6. Bab 3 penutup. Dan yang ketujuh, daftar pustaka. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.